Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emil Hafizcan 18033067. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas fisika lingkungan, di mana tema yang saya angkat adalah rata-rata kualitas udara di Jalan Gajah dalam sepekan. Di sini kegiatan yang dilakukan adalah mengambil data kualitas udara menggunakan dua buah aplikasi, yaitu Brizometer dan Plumlabs. Kemudian pengambilan datanya akan dilakukan sebanyak 3 kali pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Kemudian sesuai dengan judulnya, data akan diambil di Jalan Gajah dan selama 1 pekan. Alasan saya menggunakan dua aplikasi adalah yang pertama, untuk membandingkan data yang didapat oleh masing-masing aplikasi. Yang kedua, agar informasi yang didapat itu menjadi lebih banyak, karena masing-masing aplikasi itu memiliki informasi yang berbeda-beda, sehingga menggunakan dua aplikasi akan lebih memperbanyak informasi yang didapat. Dan yang terakhir adalah agar aplikasi yang satu bisa memperkuat data dari aplikasi yang lain. Alasan saya memilih pengukuran 3 kali dalam 1 hari adalah untuk melihat apakah ada pengaruh waktu terhadap kualitas udara, bagaimana kualitasnya di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari. Dan terakhir, alasan saya memilih kenapa mengambil data itu selama 1 pekan adalah untuk melihat apakah ada pengaruh hari dalam kualitas udara, bagaimana kualitas udara pada hari kerja, dan bagaimana kualitas udara pada akhir pekan. Nah, untuk data selengkapnya silahkan saksikan video ini sampai selesai. Sebagai seorang mahasiswa jurusan Fisika Universitas Negeri Padang, saya merupakan satu dari sekian banyak pengguna yang menggunakan Jalan Gajah sebagai akses untuk bepergian ke kampus atau ke tempat lainnya dari tempat tinggal. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga pertumbuhan penduduk, tidak heran rasanya jika kita melihat banyak orang yang memiliki kendaraan bermotor. Dengan segala kemudahan mobilitas yang diberikan oleh kendaraan bermotor, orang-orang cenderung akan menggunakannya untuk bepergian ke berbagai tempat, termasuk ke tempat-tempat yang jaraknya cukup dekat dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Ini tentu saja akan menyebabkan permasalahan karena emisi kendaraan bermotor itu adalah penyumbang dari pencemaran udara dengan berbagai macam zat yang dikeluarkan setelah pembakaran dari bahan bakar minyak di dalam mesin kendaraan bermotor. Berikut adalah penjelasan dari proses pembakaran bahan bakar dalam mesin. Yang dicontohkan adalah mesin 4 tak atau 4-stroke engine. Four-stroke engine memerlukan 4 kali gerak untuk menyelesaikan satu siklus. Pada gerakan pertama, piston akan bergerak turun, kemudian katup intake akan terbuka dan memasukkan udara dari atmosfer serta bahan bakar ke dalam silinder. Ini dinamakan dengan intake stroke. Pada gerakan kedua, piston akan bergerak naik ke atas dan menekan bahan bakar dan udara tadi sehingga mencampurnya menjadi campuran yang sangat mudah terbakar. Gerakan ini disebut dengan compression stroke. Pada titik ini, busi atau spark plug akan memercikan api dan membakar campuran tersebut sehingga piston akan bergerak turun akibat perluasan atau pengembangan dari campuran udara dan bahan bakar. Ini dinamakan dengan combustion stroke. Dan yang terakhir, sekali lagi piston akan bergerak naik dan juga katup exhaust akan terbuka untuk membuang gas hasil pembakaran dari bahan bakar dan udara tadi, atau yang dinamakan dengan exhaust stroke. Pengambilan data akan dilakukan di titik ini, yaitu di Jalan Gajah, di mana pengambilannya akan dilakukan pada pukul 6 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 10 malam. Pada pengambilan data hari Senin pagi, dalam aplikasi Brizometer dapat terlihat indeks kualitas udaranya adalah 19 dengan predikat baik, dengan polutan dominan yaitu PM10 atau partikel mikro 10 dengan konsentrasi 20,05 mikrogram per meter kubik. Sedangkan pada aplikasi Plumlabs itu terindeks udaranya adalah 25 dengan predikat sedang.
Untuk pengambilan data pada Senin siang hari, pada aplikasi Brizometer terdapat angka indeks 29 dengan predikat baik, dengan polutan dominannya adalah ozon atau O3 dengan konsentrasi 36,55 ppb. Sedangkan pada aplikasi Plum Labs itu terdapat angka 25 dengan predikat sedang. Dan dalam pengambilan data pada malam hari, pada aplikasi Brizometer terbaca angka 21 dengan predikat baik, di mana polutan dominannya adalah ozon dengan konsentrasi 26,85 ppb, sedangkan pada aplikasi Plum Labs terbaca angka 39 dengan predikat sedang. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing indeks kualitas udara yang digunakan oleh masing-masing aplikasi. Dari beberapa indeks yang didukung oleh Brizometer, di sini saya menggunakan ISPU atau Indeks Standar Pencemar Udara yang merupakan indeks yang digunakan di Indonesia. Pembacaannya adalah untuk rentang 1 sampai 50 itu kategorinya baik, di mana tingkat mutu udara sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan dan tumbuhan. Untuk rentang 51 sampai 100, tingkat mutu udaranya berpredikat sedang dan masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Pada rentang 101 sampai 200 dengan kategori tidak sehat, tingkat mutu udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan dan tumbuhan. Untuk rentang 201 sampai 300 dengan kategori sangat tidak sehat, mutu udara dapat meningkatkan risiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Sedangkan pada rentang 301 ke atas itu sudah dalam kategori berbahaya, di mana tingkat mutu udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. Aplikasi Plum Lab menggunakan indeks kualitas udara sendiri, di mana hasil yang terbaca nantinya akan merupakan konsentrasi dari polutan terbesar yang terdapat di suatu daerah. Yang pertama pada rentang 0 sampai 20 dengan kategori rendah, yaitu udara di sekitar kita bersih dan cocok untuk kegiatan luar ruangan. Pada kategori kedua yaitu dalam rentang 20 sampai 50 dalam kategori sedang, di mana kualitas udaranya masih dapat diterima, namun mungkin ada beberapa masalah kesehatan bagi beberapa orang. Yang ketiga yaitu pada rentang 50 sampai 100 yang tergolong tinggi, di mana kadar polusinya sudah mulai tinggi dan orang-orang mulai mungkin mengalami efek kesehatan yang lebih serius. Yang kemudian ada kategori sangat tinggi dalam rentang 100 sampai 150, di mana polusinya sudah sangat tinggi dan efeknya akan dapat langsung dirasakan bagi orang-orang yang berisiko. Kemudian pada rentang 150 sampai 200 pada kategori eksesif, di mana levelnya sudah sangat kritis dan orang-orang yang berisiko akan merasakan efek secara langsung, dan bahkan orang-orang yang sehat juga bisa mengalami masalah kesehatan dari polusi udara ini. Kemudian ada dalam rentang 200 sampai 500 pada kategori ekstrim, di mana polusi di udara sudah sampai pada tingkat ekstrim yang memiliki efek langsung bahkan bagi orang yang sehat dan orang yang berisiko. Kemudian pada tingkat rentang 250 sampai 300 itu pada tingkat sangat berbahaya, dan ini akan kualitas udaranya akan memiliki efek kesehatan yang besar dan secara langsung bagi semua orang. Menurut WHO atau World Health Organization ada 6 pencemar utama di udara yang di sini akan saya jelaskan berdasarkan penjelasan singkat dari aplikasi Brizometer. Yang pertama yaitu ada PM10 yang sumbernya adalah dari proses pembakaran seperti pemanas dalam ruangan atau api unggun, dan juga proses-proses mekanik seperti konstruksi, debu mineral dan pertanian, serta partikel biologis seperti bakteri dan serbuk sari. Efek dari PM10 bisa memasuki paru-paru, kemudian paparan pada PM10 dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, batuk, serta penyakit paru-paru yang lainnya.
yang digambarkan sebagai sulit bernafas, kemudian bisa menyebabkan serangan jantung dan bahkan kematian prematur. Yang kedua ada ozon atau O3 yang bersumber dari reaksi kimia antara oksigen pada atmosfer, nitrogen oksida dan karbon monoksida serta limbah organik yang dibantu dengan sinar matahari. Efek dari ozon dapat mengiritasi saluran pernafasan dan menyebabkan batuk, sensasi terbakar, dan sulit bernafas. Dan juga ozon merupakan komponen utama pada photochemical smoke atau kabut asap. Kemudian ada nitrogen oksida atau NO2 yang sumber utamanya adalah proses pembakaran bahan bakar seperti yang digunakan pada transportasi dan industri. Efek dari paparan terhadap nitrogen oksida dapat menyebabkan kenaikan reaktivitas bronkial pada pasien yang memiliki asma atau penurunan fungsi paru-paru pada pasien dengan penyakit COPD, serta adanya risiko dari infeksi saluran pernafasan khususnya pada anak-anak. Kemudian ada PM2.5 atau partikel 2,5 mikro. Sumber utamanya adalah proses pembakaran seperti pada pembangkit listrik, pemanas dalam ruangan, hasil pembakaran mobil, dan juga kebakaran di hutan. Kemudian juga bisa dihasilkan melalui proses mekanik seperti konstruksi dan debu mineral serta proses biologis seperti bakteri dan virus. Efeknya bisa memasuki paru-paru dan aliran darah, di mana paparan dalam jangka pendek akan menyebabkan iritasi dari saluran pernafasan, batuk, dan juga penyakit paru-paru seperti PM10 tadi, dan juga bisa menyebabkan kematian prematur seperti PM10 tadi. Kemudian ada SO2 atau sulfur oksida yang sumber utamanya itu adalah proses pembakaran dari bahan bakar yang mengandung sulfur pada proses industri, transportasi, dan juga pembangkit listrik. Efek dari paparan terhadap sulfur oksida dapat menyebabkan iritasi dari saluran pernafasan, batuk, dan juga reaksi inflamatori. Ini juga mengakibatkan penyakit paru-paru bahkan dalam paparan yang sebentar. Kemudian ada karbon monoksida atau CO yang umumnya berasal dari pembakaran bahan bakar tidak komplit seperti pada mesin kendaraan bermotor dan juga pada pembangkit listrik. Efeknya ketika dihirup, karbon monoksida dapat mencegah darah untuk membawa oksigen, dan juga paparan dari karbon monoksida dapat menyebabkan rasa pusing, mual, dan juga sakit kepala, dan pada konsentrasi ekstrim dapat menyebabkan hilangnya kesadaran akibat carbon monoxide poisoning atau keracunan karbon monoksida. Berikutnya silahkan saksikan pengambilan data untuk hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sampai hari Minggu tanggal 27 Maret 2022.
Pada gambar dapat dilihat bahwa untuk aplikasi Breezometer rata-rata pada hari Senin adalah 23, pada hari Selasa adalah 28, pada hari Rabu adalah 26, hari Kamis 37, hari Jumat 36, hari Sabtu 34, dan hari Minggu 35. Semuanya dalam kategori baik sesuai dengan indeks ISPU, di mana rata-ratanya dalam satu minggu yaitu 31 dengan kualitas baik. Angka yang berwarna merah itu adalah polutan dominan yang terbaca pada aplikasi Breezometer. Sedangkan pada aplikasi Plum Labs untuk hari Senin itu indeksnya adalah 30, hari Selasa 31, hari Rabu 31, hari Kamis 41, hari Jumat 37, hari Sabtu 40, dan hari Minggu 27. Semuanya dalam kategori sedang, dan juga rata-ratanya dalam satu minggu adalah 34 dengan kategori sedang. Di sini dapat dilihat rata-rata kualitas udara dalam sepekan pada aplikasi Breezometer dan Plum itu saling mendekati 31 dan 34. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa untuk aplikasi Breezometer dengan beberapa pengecualian dapat kita lihat untuk konsentrasi dari indeks kualitas udara pada siang hari itu lebih besar daripada pada pagi hari dan pada malam hari. Hal ini sesuai dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang melintas pada Jalan Gajah, yaitu lebih banyak pada siang hari daripada pada pagi hari dan malam hari. Kemudian kecuali di hari Minggu, kualitas udara pada pagi hari itu lebih baik daripada pada siang hari dan malam hari pada hari-hari lainnya. Sedangkan pada aplikasi Plum Labs di situ terlihat konsentrasi tertinggi itu ada pada hari Kamis pagi, kemudian diikuti dengan Sabtu pagi, dan kemudian pada Jumat malam. Di mana di sini konsentrasi pada siang hari tidak sebesar konsentrasi yang terbaca pada Breezometer. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan perhitungan yang mereka gunakan atau indeks yang mereka gunakan untuk menampilkan kualitas atau mutu udara. Dan kemudian pada grafik ini dapat terlihat bahwa pembacaan tertinggi itu ada pada hari Kamis untuk kedua aplikasi, dan untuk Plum Labs pembacaan berikutnya juga ada pada hari Sabtu. Sehingga di sini dapat terlihat bahwa ada pengaruh hari terhadap kualitas udara, karena pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu itu lebih besar nilainya daripada hari Senin, Selasa, dan Rabu untuk aplikasi Breezometer, yang menunjukkan bahwa untuk hari-hari itu kualitas udaranya lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya. Begitu juga untuk aplikasi Plum Labs, pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu itu lebih besar daripada hari Senin, Selasa, dan Rabu, yang menunjukkan bahwa kualitas udara pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu lebih buruk daripada kualitas udara pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Dalam kasus ini, hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas udara di sekitar kita adalah dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Terutama apabila kita menuju tempat yang dekat, usahakanlah berjalan kaki menuju tempat tersebut. Demikianlah video dari saya, semoga informasinya dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.